Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-43, kontemplasi bagian ke-69. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian, yaitu 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundal kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dalam pangkuan perempuan itu dan membawa naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga?
yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berserulah kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu dan ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat yang sedang beribadah di Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Mari jemaat sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia kuasa dan hikmat dalam pemberitaan firman, supaya firman diberitakan bisa dalam bahasa yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Supaya iman kami tumbuh di tengah pergolakan zaman Tuhan. Di tengah hiruk pikuknya dunia, kami memerlukan suatu kebangunan rohani dari tangan Tuhan sendiri. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudara seiman, dengan setiap jemaat yang ada di kota manapun, baik di negara Indonesia maupun di luar negeri. Hari ini, saudaraku, tema kita adalah kedewasaan rohani bagian ke-43, kontemplasi bagian ke-69. Dan yang kita bahas dengan tema momentum ilahi. Momentum ilahi. Kita ambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24, itu kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Saudara perhatikan. Saudara-saudara sekalian, khotbah hari ini, seri kedewasaan rohani hari ini yang ke-43, saudaraku, adalah seri sekaligus kedewasaan rohani, sekaligus adalah suatu kebangunan rohani, saudaraku. Mengapa harus seperti ini? Saudara perlu menyimak apa yang saya katakan berikut ini. Di tengah pergolakan zaman, di tengah tantangan kehidupan, saudaraku, untuk saat-saat seperti ini, setiap kita, saudara sekalian, tanpa kita sadari, kita hampir terbawa oleh arus zaman. Iman kita hampir tidak mampu bereaksi, berespon tentang semua dilema kehidupan yang kita alami. Maka diperlukan khotbah untuk hari saudaraku. Suatu kedewasaan rohani dan suatu revival, suatu kebangunan rohani. Pelan-pelan menyimak saudara sekalian. Dimulai dari hamba-hamba Tuhan lebih dahulu. Kita yang menjadi pendeta yang sudah senior, saudaraku, bahkan karena peraturan gerejawi, saudara sekalian, ketika kita sudah berumur di atas 60, kesehatan sudah tidak kuat untuk melayani full time, maka peraturan gereja mengharuskan pendeta-pendeta yang sudah berusia demikian itu emeritus. Sehingga disebut istilahnya pensiun, saudara sekalian. Keadaan seperti ini akan menciptakan dalam hidup hamba-hamba Tuhan yang sudah senior itu, saudaraku, suatu dilema kehidupan. Karena merasa sudah tidak dibutuhkan. Karena merasa badan ini tidak sekuat dulu lagi. Merasa sudah terabaikan. Bisa seperti itu. Apalagi ditambah dengan berbagai penyakit yang menghimpit kehidupan ini. Ditambah dengan
ketika sudah emeritus, saudara sekalian, sudah pensiun, otomatis berkat kemudahan berbagai fasilitas dari gereja akan dikurangi. Padahal kehidupan daripada hamba Tuhan itu banyak sekali yang dibutuhkan pada hari tua, saudara sekalian. Karena banyak hal akan menyangkut kesehatan. Nah, ini menjadi suatu tekanan kehidupan bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah senior, saudara sekalian. Iman itu seperti tidak mampu berespon lagi. Satu. Yang kedua, saudara sekalian, bagi saudara-saudara yang businessman, di tengah pergolakan kehidupan. Saya di Google search, saudara sekalian. Coba meneliti, bertanya ke Google search itu, 1 gram emas batangan, saudaraku, untuk hari ini 2.100.000 sekian. Itu sangat tinggi, saudara sekalian. Perekonomian menjadi sangat susah di tengah gejolak kehidupan ini, saudaraku. Saudara-saudara yang bisnis, baik saudara yang bisnis golongan bawah, bisnis golongan menengah, saudara yang bisnis di golongan atas, para konglomerat, saudara sekalian, di tengah kehidupan gejolak seperti itu, rasa-rasanya iman itu sulit untuk mengantisipasi. Yes. Ada suatu kekhawatiran di depan. Ada suatu kepanikan tanda kutip. Seolah Tuhan, saya harus bagaimana? Perhatikan poin ini. Untuk saudara-saudara yang fight, bergumul, struggle for your life dalam dunia bisnis. Firman yang kamu baca, khotbah yang kamu dengar, seolah tidak mampu lagi memberikan suatu kekuatan untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Yes. Ketiga, bagi saudara yang masih muda, ya mungkin SMA, kuliah, baru mulai meniti karir, saudaraku, rasa-rasanya ke depan tuh betapa sulitnya ya di tengah tantangan seperti itu. Rasa-rasanya untuk fight ke depan itu setengah hati. Sana susah, sini susah, mau gerak ke banyak tempat susah, saudara sekalian. Rasanya berdoa itu, mulut itu ketika berdoa itu sudah hambar. Kelihatan seperti Tuhan itu doing nothing untuk saudara yang masih muda. Bisa berkesan seperti itu. Oke, sekarang yang keempat. Bagi saudara-saudara yang hidup melayani Tuhan, yang masih eksis melayani Tuhan menjadi diaken, majelis, bahkan pendeta, misionaris, dosen teologi, saudaraku. Rasa-rasanya dalam kehidupan yang sekarang ini, ya, berbagai kehidupan dan tantangan itu menghimpit sekali, saudaraku, ya. Menghimpit sekali, ya. Kelihatan apa yang kita dapat pada zaman seperti ini, ya, tanda kutip tidak mencukupi kehidupan kita, ya. Tidak mencukupi. Karena kebutuhan begitu besar, ya kan? Kelima, saudara sekalian, bagi kita orang-orang tua, yang di hari tuanya banyak sekali dilemanya, banyak sekali kekecewaannya, banyak sekali penyakitnya, serasa hidup ini di dalam badan yang lapuk ini, saudaraku. Berdoa pun saudara sudah sungkan. Berdoa pun saudara sudah malas. Dengan usia yang sudah lanjut itu, saudara sekalian. Karena berbagai penyakit itu datang susul menyusul. Berikutnya, untuk jemaat, untuk saudara-saudara seiman, untuk saudara yang percaya Tuhan Yesus, baik engkau Katolik maupun Protestan, saudaraku. Perceraian, pengkhianatan daripada pasangan, ditipu, difitnah, menghadapi yang tidak adil. Di tengah pergolakan seperti itu, tetap you mengalami, walaupun you sudah berdoa, seolah tangan Tuhan itu tidak ada di situ. As if Tuhan itu keep silent. Tuhan, kenapa diam, Pak Pendeta, di tengah masalah yang saya hadapi? Kenapa Tuhan tidak turut campur tangan, Pak Pendeta? Saya sudah sulit sekali, tidak bisa lagi bergerak saya, Pak Pendeta. Ini yang kita hadapi di zaman seperti saudaraku. Pergolakan zaman itu, kebutuhan hidup itu, tantangan kehidupan itu, dengan fisik yang makin lama makin menurun, ya, dengan kekristenan yang sudah porak-poranda,
diserang dari berbagai sudut, saudaraku, untuk menggangsir iman orang percaya itu. Hampir-hampir kita merasa, Tuhan kok tidak campur tangan dalam hal demikian. Maka perlu khotbah hari ini, jemaat sekalian. Momentum ilahi. Apa itu momentum ilahi, Pak Pendeta? Kalau istilahnya momentum, saudaraku, dia pasti berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Itu momentum, saudara sekalian. Oke. Kalau disebut momentum ilahi, saudara sekalian, dalam hidup kita ada momen-momen di mana tangan Tuhan bekerja di situ sangat real dan nyata. Momentum ilahi. Di tengah semua realita kehidupan yang sudah kita arungi, saudaraku, berbagai hal yang kita lewati itu, ada 1, 2, 3, 4 hal yang sangat besar. Dan di situ saudara merasakan tangan Tuhan ada di situ. Saudara merasakan Tuhan bekerja sangat real di situ. Baik dalam masalah apapun. Dan saudara merasa, Tuhan, terima kasih. Kau sudah turun tangan dalam hidupku. Itu disebut momentum ilahi, saudara sekalian. Tentang janda di Sarfat itu, saudaraku, perhatikan. Janda di Sarfat itu, peristiwa itu adalah demikian. Ketika Nabi Elia berperang dengan Raja Ahab, karena Raja Ahab itu mengambil Isabel, istri dari penyembah berhala, maka dia berperang dengan Raja Ahab dengan Isabel dan pengikut-pengikutnya. Nabi Elia itu mau dibunuh, saudaraku. Maka Tuhan menyuruh Elia untuk sementara bersembunyi di dekat sungai Kerit. Setelah sungai itu dan di situ Tuhan mendatangkan makanan lewat burung, daging, dan minum air di sungai itu. Tapi ketika air sungai itu menjadi kering, maka Tuhan berkata, Elia, pergi ke wilayah Sidon yang disebut Sarfat di situ. Temui seorang perempuan, seorang janda. Aku sudah menyuruhnya untuk memberi engkau makan. Itu ada di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-24 yang tadi kita baca. Oke? Saudara perhatikan. Janda itu dengan 1 anak, mereka orang miskin. Janda, saudaraku ya. Ketika Elia minta minum, janda itu kasih. Ketika Elia minta roti, janda itu berkata, padaku tidak ada roti. Hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Jadi ketika aku mengolahnya, aku dan anakku makan, kemudian kami mati. Artinya setelah itu tidak ada makanan lagi. Karena saat itu musim kering, saudaraku. Elia mengatakan, tidak apa-apa ibu. Buat lebih dahulu untukku 1 roti. Kemudian baru engkau buat untuk anak-anakmu. Demikianlah firman Tuhan. Maka tempayangmu, buli-bulimu, tepung dan minyak tidak akan habis-habis. Ketika janda itu memberikan kepada Elia, saudaraku, mukjizat itu terjadi. Mujizat dari Tuhan memberi makan kepada janda miskin itu di tengah musim kemarau itu, saudaraku, itu mukjizat. Itu adalah suatu momentum ilahi. Tapi saudara perlu menyimak. Ketika mujizat itu terjadi untuk ibu janda dan Elia itu mereka hidup, tidak selama-lamanya, saudaraku. Sampai Tuhan menurunkan hujan kembali ke bumi, mujizat itu habis, saudaraku. Janda ini harus bekerja lagi. Itu menjadi sangat penting, saudaraku. Oke? 1, itu adalah suatu momentum ilahi. Di mana mereka sudah tidak punya makan. Tangan Tuhan ada di situ. Itu momentum ilahi namanya. Poin yang kedua, jemaat sekalian, perhatikan. Setelah Nabi itu makan di rumah janda itu, dia istirahat di rumah janda itu, terjadilah satu peristiwa. Anak janda itu sakit. Begitu keras sakitnya, sehingga anaknya itu tidak bernafas lagi. Itu artinya mati, jemaat sekalian. Mati. Maka berkatalah janda ini, hai Nabi, singgahkah engkau di rumahku untuk menyatakan kesalahanku sehingga Tuhan menghukum aku dengan kematian anakku? Elia bawa anak kecil yang sudah mati itu ke atas loteng. Dia berdoa di situ.
Dia berkata, Tuhan, menghukumkah engkau kepada janda ini yang dimana ia memberi aku tempat berteduh? Elia berdoa, mengujurkan badannya di atas anak itu, dan roh anak itu kembali kepada dia, sehingga anak itu hidup kembali. Maka Elia membawa anak itu turun dan memberikan kepada ibu itu. Elia berkata, Ibu, ini anakmu, ia sudah hidup kembali. Janda itu berkata apa? Aku tahu sesungguhnya engkau adalah hamba Allah, dan yang kau beritakan itu adalah yang benar. Saudara sekalian, itu momentum, saudaraku. Orang mati dibangkitkan lewat tangan Nabi Elia. Itu besar sekali, saudara sekalian. Itu besar sekali. Saudara perhatikan, setelah Elia itu pergi, katakanlah, saya buat ceritanya seperti ini. Setelah selesai, Elia akan pergi berperang dengan Raja Ahab lagi. Dia sudah rest, sudah sehat, sudah fit, sudah oke. Dia akan pergi selanjutnya untuk berperang dengan Raja Ahab lagi. Pas mau pergi, janda itu dengan anaknya, bye-bye. Nabi itu pergi, saudaraku. Ketika janda itu melihat perginya Nabi itu, sampai punggungnya tidak kelihatan lagi, dia masih pegang anaknya. Dia takut hidup itu? Tidak. Kenapa, Pak Pendeta? Ini anak yang di samping dia menjadi saksi kebesaran, kekuasaan, dan hadirnya Tuhan dalam hidup dia. Itu momentum ilahi. Paling besar kebangkitan itu paling hebat, saudara sekalian. Orang mati dibangkitkan. Itu momentum ilahi yang Tuhan kerjakan di rumah janda itu. Takut dia menjadi saksi hidup setiap kali dia menyaksikan anaknya makin lama makin besar. Dia melihat tangan Tuhan ada di situ. Itu momentum ilahi. Khawatir dia. Sudah mau mati, tidak ada roti. Tuhan datangkan roti. Takut kepada anaknya dia. Anak ini mati, Tuhan datang menghidupkan anak itu. Kelihatannya seperti suatu hal yang kebetulan, jemaat sekalian. Tetapi kalau rohani kita menyimak dengan baik, saudaraku, kebetulan itu dalam pikiran manusia. Tapi sesungguhnya, setiap kebetulan itu adalah kebetulan yang direncanakan oleh Tuhan. Yes. Kebetulan yang direncanakan. Mengapa Elia pas di rumah janda itu anaknya baru mati? Mengapa tidak terjadi waktu Elia masih di sungai Kerib itu anak janda itu mati? Mengapa tidak terjadi setelah Elia selesai istirahat pergi lagi ke Ahab baru mati itu anak? Kenapa? Justru pada saat Elia ada di situ anak itu mati. Bukankah itu suatu kebetulan yang direncanakan oleh Tuhan? Karena Tuhan memakai Elia untuk melayani zaman di mana dia hidup sekaligus bekerja di tengah-tengah melayani umat janda di Sarfat. Karena dia sudah tidak punya makan. Sudah kering hidupnya. Karena anaknya satu akan mati. Tuhan bekerja bagian itu. Elia, dalam perjalanan hidupmu ada suatu bagian yang ingin aku kerjakan. Bangkitkan itu anak. Itu momentum ilahi, saudaraku. Mau lihat di Alkitab yang lain? Bukankah Abraham ketika di hari tuanya dia tidak punya keturunan? Tuhan menjanjikan seorang anak buat dia. Pada saat anak Abraham berumur 100 tahun, lahirlah Ishak. Bukankah itu suatu momentum ilahi, saudaraku? Maka Abraham memberi nama itu anak Ishak. Dalam bahasa mereka artinya tertawa, saudaraku. Setiap hari ketika dia melihat anak itu, dia tahu itulah momentum ilahi. Dia tahu itulah pekerjaan tangan Tuhan. Dia tahu Tuhan hadir di situ. Dia tahu Tuhan sudah memberikan blueprint dalam hidup dia. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu loh, saudara sekalian. Ya itu. Abraham punya momentum. Janda di Sarfat punya momentum ilahi. Nabi Elia punya momentum ilahi. Tokoh-tokoh di perjanjian baru banyak. Dia itu Rasul Paulus punya momentum, saudaraku. Kapan momentum ilahi itu? Ketika dijatuhkan dalam perjalanan ke Damsyik menjadi buta. Siapakah engkau?
Akulah Yesus yang kau aniaya. Berapa hari kemudian dia ke rumah seorang jemaat, diletakkan tangan di atasnya. Itu Paulus melihat kembali. Itu momentum ilahi, saudaraku. Yes. Jadi apa yang kita khotbahkan hari ini dalam seri kedewasan rohani, masih ingat panah yang ke atas, bertobat, terima Tuhan sebagai juru selamat, sebagai terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, itu momentum ilahi. Kemudian dilanjutkan dalam realita kehidupan kita, berbagai momentum ilahi. 1, 2, 3, 4 saling berkait untuk supaya kita melihat di tengah firman yang kita baca, realita yang kita hadapi, saudaraku, kita mengalami Tuhan bekerja. Experiencing God. Khotbah ini penting loh, teman sekalian. Siapa tahu waktu kau dengar firman hari ini, sebelum dengar khotbah ini, kau sudah letih, lesu, lemah, tak berdaya. Rasanya hidup ini sudah tidak ada gairah. Rasanya beriman pun sudah tidak ada artinya. Rasanya berusaha setengah mati pun hidup hanya begini-begini aja. Rasanya berharap kepada Tuhan itu sudah menjadi suatu ilusi kehidupan. Hati-hati, perhatikan khotbah hari. Bukan berarti ketika setiap momentum yang sudah Tuhan kerja itu, contoh janda di Safat itu, Tuhan hadir di situ lewat anak itu. Apakah setelah itu berarti anak janda itu tidak boleh mati? Enggak, saudaraku. Bukan itu. Pasti mati anak janda itu suatu hari kalau sudah menjadi tua. Setelah Tuhan memberikan momentum ilahi kepada Abraham, lahir Ishak, itu momentum ilahi. Apakah Ishak hidup seumur hidup dan tidak mati-mati? Juga akan mati. Satu momentum demi momentum yang lain, saudaraku, itu dirangkai oleh Tuhan dalam realita kehidupan kita untuk supaya rohani kita tumbuh dengan subur. Itu butuh, saudaraku. Itu dirajut oleh Tuhan supaya kita di tengah pergolakan hidup, di tengah gundah gulana hidup, di tengah kekecewaan hidup, di tengah tantangan hidup itu, saudara piawai, kuat rohani, peka rohani, melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu itu berpuluh tahun yang lalu, hari ini, dan sampai di depan. Setiap momentum ilahi Tuhan kerja. Itu red line, garis merah yang Tuhan berikan kepada kita. Sayangnya jemaat sekalian, banyak jemaat menerima momentum ilahi itu, tapi ketika momen saat ini begitu besar tantangan kehidupan, rasanya banyak hal yang kurang. Rasanya hidup ini sudah tidak seperti dulu lagi, saudaraku. Semua momentum ilahi yang sudah Tuhan goreskan dalam hatimu itu sudah hilang tak berjejak. Itu ironis kehidupan. Itu ironis rohani dalam kehidupan orang percaya, saudaraku. Maka dibutuhkan sebenarnya suatu kedewasaan rohani yang sangat kuat. Suatu kontemplasi yang kuat, saudara sekalian. Untuk melihat kembali hari-hari di mana waktu engkau masih muda, hari-hari di mana hari-hari engkau menemukan Tuhan, di mana hari engkau bertobat, di mana tangan Tuhan menolong engkau, bekerja banyak hal, membuat kamu menjadi seperti hari ini. Kau gunakan momentum itu dengan baik. Kau renda, kau rajut itu sangat kuat sampai hari ini. Sekalipun banyak hal yang terjadi, sekalipun kelihatan Tuhan tidak menolong, sekalipun kelihatan tidak ada berkat, sekalipun badan menjadi sakit tak berdaya, momentum yang sudah Tuhan goreskan dalam hatimu itu tidak pernah sirna. Tidak pernah sirna. Itu akan menjadi suatu kekuatan membuat engkau berani hidup. Sampai kapan? Sampai mati. Itu loh hidup ini, saudaraku. Dibutuhkan suatu revival di tengah khotbah seperti ini. Kadang untuk berdoa aja engkau sudah tidak ada gairah. Kadang menghadapi hidup ini rasa-rasanya kamu tidak butuh Tuhan. Buat apa Tuhan Yesus nggak tolong-tolong kok? Dulu tolong kok, sekarang tidak. Begitu yuk mikirnya. Bahkan membanding-bandingkan dengan orang lain. Tuhan tolong dia, kenapa saya tidak? Bahkan engkau hitung jasa. Tuhan, saya sudah ini, sudah ini, sudah ini. Sudah mulai engkau puluhan tahun. Sudah memberi kepada gereja ini dan itu. Sudah membangun gereja. Kenapa kau tidak tolong aku? Menjadi sangat hitung-hitungan dengan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Khotbah hari ini membuka semua tabir kehidupan dalam hati kita.
Khotbah hari seperti melihat cermin setiap kita, saudaraku. Benar-benarkah engkau mengerti, memahami Tuhan dengan baik? Atau hidupmu dengan Tuhan itu banyak perhitungan? Sadarkah kita bahwa momentum ilahi demi momentum Tuhan gariskan itu menjadi suatu kekuatan untuk setiap kita memasuki hari-hari yang berikutnya, membawa kita kepada berani menghadapi tantangan yang sesulit apapun. Kenapa Sadrak, Mesah, Abednego di tengah ancaman, jikalau kau tidak menyembah aku, kata raja itu, maka engkau akan kubakar hidup, kalian akan kubakar hidup-hidup. Mereka bisa berkata, loh, hai raja, kami percaya Tuhan kami sanggup melepaskan kami. Tapi kalau sekalipun Tuhan itu tidak melepaskan kami, sekali-sekali kami tidak akan menyembah engkau, raja. Itu mereka dalam hidup mereka. Momentum itu begitu kuat Tuhan gariskan dalam hidup mereka. Sekalipun Tuhan mereka tidak tolong, tetap Tuhan mereka selama-lamanya. Sudah tidak bisa digeser, sudah tidak bisa digangsir, saudaraku. Sekalipun yang dihadapi kematian. Itu iman, saudaraku. Itu iman. Tapi zaman yang kita hadapi sekarang, kurang uang dikit aja. Suami tidak setia dikit aja. Bisnis kolaps, saudaraku. Anak tidak cinta engkau. Anak durhaka. Orang tua tidak sayang. Penyakit menjadi datang silih berganti. Gereja tidak menghargai lagi. Rasanya merasa, Tuhan, kok aku seperti ini? Alangkah malunya jadi orang Kristen. Karena engkau tidak piawai. Kau tidak peka rohani. Kau tidak kontemplasi. Untuk bukan sekedar mengingat. Tapi saudaraku, refresh kembali you punya faith. Di mana tangan Tuhan sudah bekerja banyak hal dalam hidupmu. See your past. Lihat masa lalumu. Dulu kau hidup seperti apa? See your past. Tangan Tuhan ada di situ, ada di situ, ada di situ. Hari ini khotbah ini sangat menegur buat setiap jemaat yang hidupnya sudah uring-uringan. Sangat menegur buat setiap jemaat yang seolah-olah sudah pingin pindah kepercayaan. Khotbah hari ini sangat menegur jemaat yang sudah beralih kepada ajaran-ajaran yang tidak benar dalam dunia Kristenan. Kadang merasa Tuhan Yesus itu sudah tidak peduli. Kadang merasa buat apa sembahyang Tuhan seperti itu. Sudah berpikir untuk pindah kepercayaan. Semua momentum yang Tuhan buat dalam hidup itu sirna semua. Lihat hidupmu, saudaraku. Perhatikan dengan baik. Janda di Sarfat itu. Kebangkitan orang mati, suatu karya Tuhan yang sangat besar. Ingat waktu Yohanes di penjara, dia mendengar Yesus mengajar ini, mengajar ini, mengajar ini. Bingung dia, ragu-ragu. Itukah Mesias yang dijanjikan? Dia suruh orang tanya kepada Yesus itu, apakah engkau Mesias yang dijanjikan? Yesus menyuruh itu, beri jawaban kepada Yohanes. Orang buta melihat. Apalagi orang mati dibangkitkan. Puji Tuhan loh. Tuhan membangkitkan orang mati. Anak janda di Sarfat itu Tuhan bangkitkan. Di keluarga orang miskin. Puji Tuhan loh. Kalau di keluarga orang kaya, you akan mengatakan, wajarlah Tuhan bekerja begitu. Karena dia kaya. Dia kasih persembahan, kasih ini, maka Tuhan memberikan. Enggak, saudaraku. Tuhan bekerja karya paling besar. Bangkitkan orang mati di rumah orang miskin. Tuhan tidak pilih kasih. Karena di tengah imanmu yang sudah redup itu, di tengah hiruk pikuk gejolak zaman itu, di tengah himpit kekecewaan kehidupan itu, saudaraku, saudara sangat meragukan Tuhan, saudara sangat hitungan dengan Tuhan, saudara berpikir sangat negatif thinking kepada Tuhan. Ingat itu. Di seri-seri yang lalu itu, negatif thinking kepada Tuhan, bahkan blaming God, menyalahkan Tuhan. Orang percaya itu bisa sampai seperti itu. Di tengah glamor dunia, di tengah kamu hadapi hidup menjadi sangat enak, sangat mudah, sangat gampang, Tuhan pun bisa dibuang. Ya, hati-hati jemaat. Terlampau sulit kehidupan, you buang iman.
terlampau senang kehidupan, you lupa Tuhan. Khotbah hari ini, baik saudara yang masih muda, saudara yang sebaya, saudara yang sudah tua, perhatikan momentum ilahi yang sudah Tuhan gariskan. 1, 2, 3, 4, 5. Pakai bagian-bagian itu pada saat kau punya waktu untuk kontemplasi. Dulu, aku tidak menjadi siapa-siapa. Tangan Tuhan ada di situ. Dulu ketika aku hadapi bahaya sangat besar, tangan Tuhan ada di situ. Dulu aku hidup sulit sekali, tidak dihargai orang, tangan Tuhan ada di situ. Aku teringat Yusuf, saudaraku. Yusuf. Momentum ilahi sangat kuat dalam hidup dia. Dia hidup benar, difitnah orang oleh istri Potifar. Dia masuk penjara, berapa tahun di penjara dia, saudaraku. Tapi dia melihat setiap momentum ilahi yang Tuhan berikan kepada dia. Yes. Bagaimana dengan kita yang hari ini? Aku ingin loh jemaat sekalian, ini dikembalikan khotbah ini ke dalam hatimu masing-masing. Semua nostalgia, semua red line garis merah, semua blueprint yang Tuhan cetak di hatimu, semua momentum ilahi yang sudah Tuhan kerja di hatimu, hari ini masih fresh in your mind. Masih ingatkah kau? Masih ingatkah? Masih percaya enggak? Masih oke enggak iman you? Hai jemaat yang sudah tua, pendeta-pendeta yang sudah tua, you serasa tidak dibutuhkan oleh jemaat lagi. Panggilanmu, dulu you nangis jadi pendeta menyerahkan diri. Hari ini masih hidup enggak momentum itu? Pendeta-pendeta yang sudah terkenal, ajaranmu sudah tidak benar. You sudah lupa diri. Dulu you menangis terima Tuhan sebagai pelayan, hidup mempersembahkan, mau hidup jujur sungguh-sungguh. Momentum itu you masih pelihara nggak? Atau sampai hari ini you sudah lupa diri, lupa segala-galanya. Tuhan pun engkau pakai menjadi alat. Ini zaman gila, men. Saudara lihat dirimu masing-masing. Jangan bilang tidak loh. Jangan bilang Tuhan tidak memberikan aku momentum ilahi. You bisa nangis percaya pada Tuhan Yesus, itu momentum, men. Itu momentum. Momentum ilahi demi momentum, momentum demi momentum yang Tuhan garis satu persatu itu adalah kebetulan yang direncanakan oleh Tuhan dalam setiap hidup kita. Ya, simakkah engkau? Telitikah engkau? Kedewasaan rohanikah engkau memandang seperti itu? Orang yang tidak dewasa rohaninya, orang yang dangkal rohaninya, dia lupa semua. Yang penting depan, pokoknya Tuhan kasih lupa. Apalagi Tuhan kasih lupa, saudaraku. Tapi orang yang dewasa rohani, dia akan rajut satu persatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup dia. Dia akan rajut satu persatu. Tak akan satu bagian pun dia lupakan. Dalam dunia kontemplasi dia. Yes. Bahkan ujung harinya, orang-orang sudah bisa mengatakan, Tuhan, sekalipun aku harus mati. Tuhan, sekalipun aku harus mati martir. Sekalipun aku harus mati dalam kekurangan. Aku melihat, tanganku sudah melihat, mata rohaniku sudah melihat setiap kebesaranmu, momentum ilahi yang kau ciptakan dalam hatiku Tuhan, dalam hidupku Tuhan. Aku ingin mengakhiri dengan melihat kebesaranmu. Ya. Gimana saudaraku dengan imanmu hari ini? Masih ke gereja engkau? Hai hamba Tuhan, kau masih pelayanan? Masih khotbahmu masih berkobar-kobar? Masih berapi-api? Atau kau sudah lesu? Karena jemaat yang undang kamu kasih persembahan kecil. Karena gereja kamu datang jemaatnya sedikit, you tidak gairah khotbah. Ampun. Dengan jemaat besar baru kamu bergairah. Itukah panggilan? Kau merasa sudah tidak ada guna?
Seperti Tuhan sudah tidak pakai you. Buat apa momentum Tuhan waktu memanggil engkau pada saat muda? Kau nangis, kau terima, mempersiapkan diri menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, masuk sekolah teologi. Hari sudah 60, 70, 80. Ya udah, saya tidak berguna. Udah mati aja kalau begitu. Abraham di hari tuanya, makin tua makin berkobar loh dia loh. Ya. Makin tua makin menyala-nyala rohnya lo itu loh. Ya. Karena dia piawai melihat setiap momentum ilahi yang sudah Tuhan rajut dalam hidupnya. Yes. Kembali kepada engkau jemaat khotbah hari ini. Kau duduk terdiam dengar khotbah ini. Refleksikan dalam dirimu, lihat engkau seperti apa imanmu hari ini. Kekhawatiranmu seperti apa? Kekhawatiranmu besar sekali. Kekhawatiran yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan, serba salah hidup ini, itu menjadi suatu bagian yang sudah menutupi mata rohanimu melihat kebesaran Tuhan. Keinginanmu untuk mencapai ini itu seperti orang lain membuat kita itu lupa diri. Hati-hati jemaat, dunia gila ini sekarang bergelora luar biasa. Apakah imanmu tetap stabil? Apakah engkau tetap menjadi garam dan terang di tengah dunia ini? It's up to you, man. Terserah kepada engkau hari ini waktu kau dengar khotbah ini. Jemaat sekalian, masing-masing punya hati, masing-masing punya pikiran, masing-masing bisa mengevaluasi, masing-masing bisa kontemplasi dengan baik. See your past. Lihat masa lalu, lihat tangan Tuhan di situ. Setiap kali saya kontemplasi pada saat ngopi atau ngeteh atau di rumah atau di dalam mobil atau dalam pesawat, when I see my past, ketika aku melihat masa laluku, dalam hati ini ada kekuatan yang amat besar berkata kepada Tuhan, aku mau kayak dulu Tuhan, berapi-api terus melayani Engkau sampai hari ini, sampai suatu hari saya mati. Tuhan, Engkau sudah bekerja banyak sekali dalam hidup saya. Aku ingin roh itu tetap menyala-nyala Tuhan. Apapun resikonya. Harga apapun yang harus dibayar. Tuhan, jangan biarkan aku lupa. Tuhan, jangan biarkan aku terlena. Tuhan, jangan biarkan di tengah fisik yang makin lama menurun, aku menjadikan itu menjadi suatu alasan. Tidak berkobar-kobar lagi untuk Engkau. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Dalam dunia kontemplasiku, saudaraku, sering aku berkata kepada Tuhan seperti itu. Jaga saya Tuhan. Jaga saya dari segala kejahatan. Jaga hati dan pikiran saya Tuhan. Jikalau pikiranku jahat, hatiku serong, tuntun aku di jalan yang benar. Jaga aku Tuhan, jikalau banyak orang ingin melakukan kejahatan kepada saya. Protect me Lord, karena aku melihat tangan-Mu ada di situ. Bagaimana dengan engkau jemaat sekalian? Tunduk kepalamu hari ini. Kau aminkan firman Tuhan seperti ini. Seperti strum ke dalam hidupmu. Yang sudah kering gersang rohani itu. Yang sudah merasa Tuhan doing nothing for me, Pak. Yang you merasa Tuhan, aku sudah kerja setengah mati, fight habis-habisan. Hari ini juga tidak menjadi apa-apa. Bahkan menjadi lebih susah. Mataku tidak bisa melihat Engkau lagi Tuhan. You salah besar. You salah besar. Janda di Sarfat, momentum ilahi sangat kuat. Bapak Abraham, momentum ilahinya luar biasa. Ayub, momentumnya kuat sekali datang dari Tuhan. Yunus, momentum ilahinya. Paulus, momentumnya luar biasa. Musa, dengan tongkatnya dia menunjuk ke laut. Itu laut belah. Itu momentum ilahi, saudaraku. Yes. Bagaimana kita hari ini? Masihkah rohanimu hidup berkobar-kobar untuk Tuhan, untuk hidup, untuk family, untuk pekerjaan, dan untuk pelayanan? Masih berkobarkah? Sampai napas ini
berhenti. Tarikan terakhir nafas itu. Masihkah? Ini kembali kepada engkau masing-masing jemaat sekalian. Biar firman ini sudah engkau dengar. Sebentar suaraku berhenti kok. Dan suara Roh Kudus terus bekerja dalam hatimu lewat firman yang demikian. Mari jemaat sekalian, kita tunduk kepala. Saudara-saudara sekalian, aku tidak tahu bagaimana engkau hidup. Aku tidak tahu bagaimana suasana hatimu saat ini. Aku tidak tahu bagaimana gejolak rohanimu pada zaman ini. Yang saya tahu, dunia bergolak. Yang saya tahu, hidup tidak enak seperti yang dulu-dulu. Yang saya tahu, tantangan sangat besar. Yang saya tahu, kekristenan itu sudah sangat tergoncang. Musuh dari luar, bahkan musuh dari dalam, ajaran-ajaran tidak benar itu berkembang di mana-mana di dunia kekristenan saat ini. Musuh dari luar, musuh dari dalam, musuh kehidupan, tantangan, semua datang silih berganti. Di tengah zaman yang bergolak ini, waktu yang kau dengar firman hari ini, gimana imanmu berespon? Kau doa sendiri-sendiri. Tuhan yang kau percaya itu seperti apa sekarang? Yesus yang engkau menangis pertama kali bertobat itu hari ini seperti apa kau pahami Tuhan itu? Di tengah semua yang kamu cita-citakan tidak tercapai, Yesus yang kamu pahami itu seperti apa sekarang? Di tengah kesusahan yang kamu capai bahkan lebih hebat dari orang lain, Yesus yang kamu percaya itu seperti apa sekarang? Hanya engkau sendiri yang bisa jawab. Teduh sebentar, lihat dirimu. Hampir tergelincir? Sudah buang iman? Sudah nggak pernah ke gereja? Bahkan sudah berhenti pelayanan? Sudah putus asa? Sudah hamba rohani? Sudah mandek rohani? Doa pun rasanya mulut itu asem, nggak ada gunanya. Itukah engkau? Kecewa sekali sama Tuhan. Itukah engkau? Tuhan hamba berdoa untuk setiap jemaat. Bulu yang terkulai kau tak patahkan. Mereka yang sudah jatuh, Tuhan tidak biarkan jatuh tergeletak tanpa pertolongan. Umat Tuhan yang sudah letih lesu rohaninya, Tuhan tidak akan biarkan hilang. Tapi lewat khotbah hari ini, Tuhan hidupkan kembali. Roh itu kembali menyala-nyala. Meteraikan firman di dalam hati jemaat ya Tuhan. Cinta kasih mula-mula yang kau tanam ke dalam hati mereka berkobar kembali ya Tuhan. Letakkan tanganmu di pikiran mereka. Letakkan tanganmu di hati mereka. Meteraikan firman ini. Jikalau pikiran mereka jahat, hati mereka serong, tuntun di jalan yang kekal ya Tuhan. Berkati setiap kehidupan mereka. Tantang mereka hadapi. Tangan Tuhan ada di situ. Tangan Tuhan ada di situ. Yesus adalah imam besar yang melintasi semua langit, yang turut merasakan apa yang jemaat rasa. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan untuk menerima pertolongan, kasih karunia, tepat pada waktunya. Dan berkat ini turun atasmu. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus gembala yang baik pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa akan mengingatkan engkau akan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Amin.